Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinurdia dengan NPM A1B024140. Di sini saya akan membuat tugas video keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irfan Supriyatna MPD. Saya akan membuat tugas video cerpen yang berjudul Sahabat di Setiap Langkah. Di sebuah desa yang berada di antara bukit hijau dan sungai yang bersih, hiduplah dua teman yang bernama Rifano dan Geza. Mereka pertama kali bertemu ketika memasuki SMA. Rifano adalah anak yang selalu ceria dan bersemangat. Dia sering mengajak anak-anak lain bermain bersama. Sementara itu, Geza adalah anak yang pendiam dan pemalu, yang lebih suka duduk di halaman sekolah sambil membaca buku. Hari itu berbeda. Saat Rifano berlari mengejar bola lalu tergelincir tepat Geza dulu. Mereka saling melihat, bola itu dilempar oleh Rifano ke arah Geza. Geza pun tersenyum malu saat menerima bola itu dengan tangan kecilnya. Sejak hari itu mereka menjadi teman dekat. Mereka pun sering pulang sekolah bareng, karena kebetulan rumah mereka searah dan tidak terlalu jauh jaraknya. Pada suatu hari setelah mereka pulang sekolah, Rifano dan Geza mampir ke taman dekat rumah mereka. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari perjalanan, guru yang mereka sukai, hingga impian yang mereka ingin capai. Suatu hari, ketika mereka duduk di bawah pohon beringin tua, Dinda berbicara dengan hati yang terbuka. Rifano, aku kadang merasa takut. Aku gak yakin orang tuaku bisa mengizinkanku sekolah. Mereka bilang uang semakin sulit dicari. Ujarnya dengan suara pelan, mata Dinda menatap jauh ke arah jalan yang sepi. Rifano mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu sahabatnya. Zah, aku juga gak punya banyak uang, tapi kita bisa cari jalan keluarnya. Aku akan bantu kamu. Kita hadapi masalah ini bersama ya. Geza pun tersenyum tipis, mereka sedikit lega. Persahabatan mereka merasa seperti peliru lara di hari-hari sulit. Hari pun berlalu. Geza memutuskan untuk membantu keluarganya dengan bekerja di toko kelontong milik Bu Rere, tetangga mereka. Di setiap Senin, Rifano pulang lebih sore dari biasanya membawa uang hasil kerja untuk membantu biaya sekolah Geza. Terima kasih, Za. Kamu memang sahabat terbaikku, kata Rifano saat mereka bertemu pada hari Kamis malam di taman dekat rumah mereka. Pada suatu malam, ketika Rifano sedang membantu ayahnya yang tengah sakit, Geza datang membawa beberapa lauk sederhana. Aku bantu bawa makanan buat bapakmu, jangan khawatir, aku di sini, katanya dengan suara lembut. Rifano melihat sahabatnya dan merasa terharu. Za, aku takut nggak bisa buat ayah bahagia. Sakit ayah semakin parah dan aku semakin bingung. Geza menggenggam tangan Rifano erat-erat. Kita kuatkan hati, kita tak sendiri. Aku akan selalu ada buat kamu. Namun cobaan semakin berat. Biaya rumah sakit ayah Rifano kian membengkak dan keluarga mereka mulai kewalahan. Suasana berubah tegang. Rifano yang biasanya ceria jadi sering murung. Geza berusaha menghibur dan memberikan semangat. Suatu hari, guru wali kelas mereka, Bu Arum, mengetahui situasi mereka dan menginisiasi bantuan dari sekolah dan lingkungan sekitar. Anak-anak sekolah mengadakan penggalangan dana dan membuat petunjuk seni untuk membantu keluarga Rifano. Pada malam acara amal, Rifano dan Geza berdiri di belakang panggung. Rifano menatap sahabatnya yang tersenyum dengan semangat. Za, aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Geza tersenyum. Kita memang sahabat sejati, Ri. Kita selalu melakukan segalanya bersama. Waktu pun berlalu. Kesehatan ayah Rifano membaik berkat bantuan yang terus mengalir. Rifano dan Geza tetap berusaha keras untuk kuliah. Nilai mereka selalu bagus dan seringkali mereka belajar bersama di perpustakaan kota. Di hari kelulusan SMA, Rifano mendapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas ternama di ibu kota. Sementara Geza berencana melanjutkan studi ke sekolah kejuruan yang ia impikan. Pada hari perpisahan, kedua sahabat itu saling berpelukan erat. Rifano berbisik, Za, perjalanan kita belum selesai. Ayo terus maju jadi pribadi yang lebih baik. Geza mengganggu dengan percaya diri. Betul, Ri, persahabatan kita adalah kekuatan terbesar. Setelah lulus SMA, Rifano dan Geza memulai perjalanan baru di bangku kuliah masing-masing. Rifano yang mendapatkan beasiswa di universitas ternama di ibu kota menjalani masa kuliahnya dengan penuh tekad dan semangat. Meskipun jauh, Rifano tidak pernah lupa mengabari Geza dan berbagi cerita tentang dan pengalaman kuliah yang ia jalani. Ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan yang berusaha menjaga prestasi akademiknya. Sementara itu,
Geza yang melanjutkan ke sekolah kejuruan impiannya pun menjalani proses belajar yang tidak mudah. Namun, semangat belajar dan dukungan dari Rifano selalu membuatnya kuat. Mereka sering bertukar pesan dan video call, saling menguatkan di saat rindu dan saat menghadapi kesulitan tugas maupun ujian. Pada libur semester pertama, mereka menyempatkan bertemu di desa mereka. Momen itu penuh kehangatan, mengingat kembali masa-masa sulit SMA yang sudah mereka lalui bersama. Rifano dan Geza berbicara tentang cita-cita mereka yang semakin jelas dan rencana masa depan. Rifano ingin menjadi seorang profesional sukses yang turut membangun desanya, sedangkan Geza bermimpi membuka usaha yang bisa memberdayakan orang banyak. Selama kuliah, mereka mengalami masa-masa penuh tantangan, deadline tugas yang menumpuk, tekanan biaya hidup, dan padatnya jadwal kuliah. Namun, kekuatan persahabatan mereka tetap menjadi penopang utama. Rifano dan Geza selalu berusaha menjaga komunikasi dan saling memberi semangat agar tidak putus asa. Akhirnya, setelah menempuh studi selama beberapa tahun, keduanya berhasil menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang memuaskan. Pada hari wisuda, masing-masing mereka kembali bertemu dengan penuh sukacita. Mereka menyadari betapa besar arti persahabatan yang telah menguatkan mereka selama ini. Rifano menyampaikan kepada Geza, "Kita telah melewati banyak hal bersama dari SMA sampai kuliah. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku." Geza membalas dengan tersenyum hangat, "Kita memang kuat bersama, Ri. Persahabatan ini adalah harta yang tak ternilai." Di balik senyum dan semangat penuh tekad mereka, ada janji yang kuat bahwa persahabatan akan tetap menjadi fondasi meski jarak dan waktu memisahkan mereka. Mereka juga sepakat untuk selalu menjaga persahabatan dan mendukung satu sama lain. Baik, itulah tugas-tugas cerpen yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum